Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Apakah sehat-sehat semua? Sehat. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang bunga nasional Indonesia. Apa kalian sudah tahu bunga nasional Indonesia itu seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama, karena materi ini termasuk di dalam pembelajaran yang ada di subtema 4, tema 1, kelas 3 SD. Oh iya, di sebelah kanan ini bunga apa ya kira-kira namanya ya? Ya, nanti kita pikirkan, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Oke anak-anak, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Kali ini Pak Guru akan awali dengan sebuah cerita bahwa beberapa negara itu memiliki bunga nasional. Loh, apa itu Pak Guru bunga nasional itu? Nah, bunga nasional itu adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Jadi, bunga nasional itu menjadi ciri-ciri atau kebanggaan dari sebuah negara. Apakah Indonesia punya anak-anak? Ayo, punya apa enggak? Coba Pak Guru tanya dulu, punya apa enggak? Nanti kita jawab. Kalau di Belanda, masyarakat Belanda itu adalah negara yang ada di Eropa sana. Di Belanda itu ada 4 musim anak-anak, yaitu ada musim semi, musim di gugur, musim panas, musim dingin. Nah, di sana itu ada bunga kebanggaan, namanya adalah bunga tulip. Nah, bunga tulip ini seperti yang kalian lihat di depan layar kalian ini. Nah, jenis bunga tulip itu ada banyak sekali anak-anak. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah merona, ada yang warnanya ungu. Nah, nanti anak-anak kalau kalian suatu saat nanti pergi ke Belanda, nanti kalian akan melihat hamparan bunga tulip di taman-taman yang ada di negeri Belanda sana. Atau sekarang pun kalian bisa lihat di YouTube atau di mesin pencari di Google misalnya, nanti silahkan ketikkan bunga tulip, nanti akan terlihat di sana bunga tulip itu menjadi bunga kebanggaan masyarakat Belanda. Oke, selain Belanda, kira-kira negara mana lagi ya yang punya bunga nasional? Nah, di sini ada negara Inggris anak-anak. Kalau negara Inggris itu menjadikan bunga mawar sebagai bunga negara Inggris. Nah, sehingga bunga mawar ini menjadi kebanggaan masyarakat Inggris. Banyak masyarakat Inggris yang menanam bunga mawar ini di taman atau di kebun-kebun miliknya anak-anak. Walaupun sekarang kita juga bisa menemukan bunga mawar ya di sekitar kita ya, karena bunga mawar ini termasuk bisa hidup di daerah tropis seperti di Indonesia. Oke, sekarang pertanyaannya anak-anak, kalau Indonesia itu kira-kira punya enggak punya bunga kebanggaan negara Indonesia? Ayo, ada enggak? Punya enggak? Ya, punya, karena Indonesia bahkan memiliki 3 bunga nasional anak-anak. Nggak main-main, kalau yang lain mungkin cuma 1, tapi Indonesia punya 3. Apa saja ya itu ya 3 itu? Yang pertama, bangsa Indonesia punya bunga melati. Nah, bunga melati putih. Bunga melati putih ini bisa juga atau lebih dikenal dengan istilah puspa bangsa anak-anak. Jadi kalau kalian melihat bunga melati putih, itu kalian bisa menyebutnya juga dengan nama puspa bangsa. Ini adalah sebutan khusus bunga melati putih. Lah, bunga melati putih ini juga banyak ditanam di daerah kita anak-anak. Bahkan beberapa jenis bunga melati itu digunakan untuk menyeduh teh anak-anak. Nah, kalau kalian melihat bunga melati itu di tetangga sebelah Pak Guru itu ada yang menanam bunga melati. Wah, kalau malam, wah wanginya, baunya itu wangi dan harum sekali anak-anak. Itu namanya bunga melati putih.
itu disebut sebagai puspa bangsa karena sangat indah sekali anak-anak. Kemudian anak-anak ada juga bunga nasional Indonesia yang kedua, yaitu bunga anggrek bulan. Nah, bunga anggrek bulan ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan harganya itu sangat mahal. Dan ada juga lagu yang khusus diciptakan untuk mengenalkan bunga anggrek bulan ini. Nah, kalau kalian tanya orang tua kalian pasti tahu nyanyinya gimana sih Pak, Bu, gitu. Nah, ini bunga anggrek bulan ini disebut dengan puspa pesona anak-anak. Puspa pesona. Jadi ini sangat mempesona sekali, artinya sangat membuat kita mengagumi bahwa bunga anggrek ini mampu membuat kita terpesona. Ada juga anak-anak, ini bunga yang sangat besar sekali. Ini namanya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Nah, ini disebut juga sebagai puspa langka karena bunga Rafflesia arnoldi ini hanya ditemukan di Pulau Sumatera saja secara alami ya anak-anak. Tapi sekarang di beberapa kebun raya yang ada di Indonesia itu sudah berhasil dikembangbiakkan bunga Rafflesia arnoldi ini. Tapi kalau kalian berkunjung ke kebun raya Bogor itu di Jawa Barat anak-anak, kalian belum tentu bisa menemukan bunga Rafflesia arnoldi karena dia punya masa mekar yang sangat terbatas. Bahkan dia mau tumbuh di mana itu tidak bisa diduga anak-anak. Karena apa? Karena dia perkembangbiakannya menggunakan cara spora anak-anak. Jadi sporanya itu tersebar, terbawa angin. Dia nanti mau menempel di mana, di akar tumbuhannya lebih besar atau di batangnya. Nah, itu nanti kita nggak tahu. Jadi kalau kalian pergi ke kebun raya Bogor itu kalau tanya sama petugasnya di sana, wah itu belum tentu ada, Mas. Belum tentu ada. Maka ini disebut sebagai puspa langka. Nah, oke anak-anak, kita sampai ke kesimpulan bahwa ternyata Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Yang pertama adalah bunga melati putih atau disebut puspa bangsa. Yang kedua ada bunga anggrek bulan atau disebut puspa pesona. Ada yang ketiga bunga Rafflesia atau disebut dengan puspa langka. Dari ketiga nama-nama bunga ini semuanya diawali dengan istilah puspa anak-anak. Nah, puspa itu adalah nama lain dari bunga. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian ada yang namanya puspa, puspasari, wah itu berarti bisa diartikan bahwa dia ingin memiliki keindahan seperti bunga, seperti puspa. Jadi kalau puspa, oh puspa itu sinonim atau nama lain dari bunga anak-anak. Oke, itu kesimpulannya. Sekarang masuk ke penugasannya anak-anak. Penugasannya coba kalian lihat dan cari di sekitar rumahmu apakah ada bunga atau tidak. Cari satu bunga yang ada di sekitarmu, kemudian sebutkan nama bunga tersebut. Nah, kalau kalian nggak tahu, Pak Gur, saya nggak tahu ini namanya apa, yo tanya sama orang tuamu. Kalau orang tuamu nggak tahu, tanya sama tetanggamu. Kalau tetanggamu nggak tahu, tanya ke orang yang lebih tahu. Bahkan kalian sebenarnya bisa menggunakan teknologi menggunakan Google Lens itu, di-scan nanti bisa ketahuan. Oh, ini nama bunga apa gitu di mesin pencari. Kemudian anak-anak, setelah kalian mengetahui namanya, coba sebutkan 3 ciri-ciri bunga tersebut. Nah, ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri itu bisa berkaitan dengan warna anak-anak. Oh, warnanya apa? Kemudian bisa juga ciri-ciri itu berupa ukuran. Oh, ukurannya besar atau kecil, atau bahkan kalau kalian punya penggaris itu bisa diukur. Kemudian kalian bisa menyebutkan juga terkait dengan musim berbunganya, apakah dia sering berbunga apa tidak. Bisa juga ciri-cirinya itu dari putik yang ada di tengahnya ini, apakah putiknya kelihatan ataukah tidak. Itu ya anak-anak tugasnya. Jadi cari satu bunga yang ada di sekitar rumahmu, kemudian tuliskan nama bunga tersebut. Jangan lupa menyebutkan minimal
3 ciri-ciri bunga tersebut. Oke, anak-anak, itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa besok pagi di video pembelajaran selanjutnya. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.